Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda di edisi Rabu 17 Mei 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiring. Dan saya Anissa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, kondisi jalan rusak parah di Labuhan Batu Utara hingga viral di media sosial membuat Presiden Joko Widodo pagi tadi meninjau langsung ke lokasi dan disambut ribuan masyarakat Sumatera Utara. Dengan menggunakan transportasi helikopter, Presiden Joko Widodo tiba di alun-alun kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebelumnya bermalam di kota Medan. Dalam perjalanan menuju lokasi, Presiden Joko Widodo sempat menyapa warga yang menanti sejak subuh pagi hari dan membagikan beberapa baju dan paket dalam bentuk kemasan kantong. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju desa Simpang Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Selatan, dan desa Sonomartani untuk meninjau langsung kondisi jalan berlubang yang parah serta digenangi lumpur viral di media sosial. Dalam peninjauannya direncanakan terdapat 4 titik lokasi kondisi jalan rusak parah di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Namun saat peninjauannya sempat terkendala tidak dapat melintas menuju lokasi jalan yang rusak parah akibat akses jalan tidak dapat dilalui sehingga rombongan melanjutkan kembali perjalanan berikutnya. 4 lokasi ditinjau rombongan Jokowi diantaranya Dusun Aulo Hombut, Kecamatan Kuala Selatan, Dusun Parit Alam, Desa Sonomartani, Kecamatan Kuala Hulu, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kuala Hilir, dan Desa Air Hitam, Kecamatan Kuala Ledong. Jalan rusak parah digenangi lumpur di Labuhan Batu Utara ini menjadi viral di media sosial yang mana keberadaannya menjadi keluhan masyarakat lokal. Di antaranya tidak sedikit kendaraan yang melintas terjebak dalam kubangan lumpur yang dalam hingga salah satu orang tua sedang menggendong anak pelajar hendak berangkat menuju sekolah. Atas kejadian ini terekam video lalu diunggah di media sosial dan mendapat ribuan tanggapan dari sejumlah netizen. Sementara itu pemirsa, istri Presiden Republik Indonesia Iriana Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Keluarga ke-51. Dalam acara tersebut, Iriana memberikan penghargaan terhadap 2 orang penggerak PKK yang mengabdi hingga 40 tahun. Bertepat di Hotel Santika Medan, istri Presiden Republik Indonesia Iriana Joko Widodo bersama istri Wakil Presiden Wuri Maruf Amin dan istri dari Menteri Dalam Negeri Tri Tito Karnavian menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Keluarga ke-51 pada Rabu pagi. Dalam acara ini, Ibu Negara memberikan penghargaan terhadap 2 perempuan penggerak PKK yang sudah mengabdi lebih dari 40 tahun. Dalam acara tersebut, Ibu Negara diperlihatkan tarian dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Gerakan PKK ini tumbuh dari bawah, mengedepankan prinsip kerja partisipatif, sehingga membutuhkan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Ibu Negara Iriana Joko Widodo berterima kasih atas kedatangan kader PKK dari seluruh Indonesia ke Kota Medan. Iriana juga mengucapkan hari ulang tahun Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51. Pada momen hari ulang tahun ke-43 Dewan Kerajinan Nasional, Ibu Iriana Jokowi menyempatkan mengunjungi pengrajin tenun dari kalangan pelajar di Jalan Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara. Perayaan hari ulang tahun ke-43 Dekranaz yang dipusatkan di Medan dihadiri pembina Dekranaz Ibu Negara Iriana Jokowi dan Ketua Dekranaz Uri Estu Handayani. Pengrajin tenun ini merupakan bagian dari peserta didik pada program pendidikan kecakapan jenis keterampilan tenun yang diselenggarakan Dekranaz dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Para pelajar ini telah mengikuti pelatihan dalam membuat kain tenun dengan cara memadukan benang secara vertikal dan horizontal bergantian dengan menggunakan teknik yang menyerupai menganyam. Pengrajin kain tenun yang masih duduk di bangku SMK mengaku senang dengan kunjungan Ibu Iriana Jokowi dan melihat hasil karya tenunannya.
Negara nanya satu bahan ini berapa meter. Jadi saya jawab 3 meter. Gimana perasaannya? Seneng. Enggak, kayak mimpi aja. Tapi dengan keinginan takut tapi senang. Saya ingin memperdalam ilmu saya di sini. Harapan saya mau menjadi pengrajin tenun dan punya usaha sendiri di bidang tenun. Diharapkan kepada peserta didik pengrajin kain tenun mampu memotivasi dan membangkitkan semangat anak muda menjadi kreatif agar dapat beradaptasi dalam digitalisasi, terutama dalam pemasaran produk. Pemirsa, guna membantu pelaku usaha super mikro untuk mengatur keuangan dan mendapatkan akses permodalan, PT Pegadaian bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Republik Indonesia atau Dekranas RI, Kementerian BUMN dan Badan Bank Rakyat Indonesia menggelar talk show tentang literasi keuangan dan dukungan permodalan bagi UMKM yang diadakan secara luring dan daring, diselenggarakan di Lapangan Benteng Medan pagi tadi. Seminar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang tergabung dalam acara perayaan HUT Dekranas ke-43 yang dihadiri oleh staf ahli bidang keuangan dan pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting, Sali Giovanni, owner PT Batik Trusmi yang akan membahas tentang edukasi pengembangan usaha, Vice President PT Pegadaian Area Medan 1, Iin Yusvina, dan Regional Micro Banking Head Bank BRI, Anditya Mahendra Krishna, yang akan menyampaikan aspek permodalan bagi UMKM. Loto Srinita Ginting mengatakan untuk membantu permodalan bagi pelaku UMKM akan mengucurkan dana hingga 300 triliun rupiah. Hal ini dilakukan untuk menjadikan UMKM Indonesia bangkit dan menggerakkan sektor ekonomi menjadi lebih baik. Pemahaman produk-produk keuangannya itu masih perlu ditingkatkan. Jadi kita kan kalau biasanya mengatur segala sesuatu kan kita biasanya sudah tahu itu manfaatnya, resikonya gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu segala produk ini manfaatnya untuk apa, kemudian resikonya bagaimana. Nah, dalam keseharian itu makanya kita bisa dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan aspek keuangan itu bisa tercermin dalam perilaku kita. Nah, berarti ketika ada yang masih terjerat, maka mereka mungkin masih kurang pemahamannya dengan iming-iming segala benefit, tapi mereka lupa bahwa di balik segala sesuatu yang manis-manis di depan itu biasanya ada resiko malah yang besar. Pimpinan Wilayah 1 Medan Arief Rinadi mengatakan PT Pegadaian berkomitmen untuk mendukung program ini karena dinilai sejalan dengan visi perusahaan sebagai the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat, serta sebagai wujud komitmen perusahaan untuk menjalankan misi untuk membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Seminar ini adalah salah satu bentuk dukungan Pegadaian dalam pengembangan kewirausahaan dengan bekerja sama dengan stakeholders terkait. Kegiatan seminar kewirausahaan ini merupakan penjabaran dalam pengaplikasian keputusan Presiden terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk peningkatan UMKM, IKM, artisan ke ekosistem digital, peningkatan transaksi penjualan dan pendampingan dalam memulai dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. Seperti yang disampaikan Ibu Loto Ginting dan Pak Aris di panel BRI bahwa kami Grup BRI, PT Pegadaian dengan BRI concern terhadap pengembangan UMKM dan terutama dalam hal permodalan. Tadi disampaikan bahwa tingkat literasi keuangan sumber itu tinggi, tetapi kenapa masih banyak pertanyaan seperti itu ya Pak ya? Nah, ini tugas kita terus-menerus memastikan bahwa literasi edukasi keuangan ke masyarakat itu lebih dimaknai, lebih dimengerti, lebih dipahami oleh masyarakat. Topik seminar mengangkat isu tentang permodalan dan pengembangan usaha yang selalu menjadi isu populer yang dialami oleh para pelaku pengusaha di Indonesia. Hal ini bertujuan selain talk show acara HUT Dekranas ke-43, juga dimeriahkan dengan bazar kuliner, kria, dan fashion dari UMKM Kota Medan, serta hiburan musik dengan special performance dari Anji. Diharapkan talk show ini dapat memberi manfaat positif bagi para pelaku usaha untuk dapat semakin percaya diri dalam memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha untuk naik kelas.
Sementara itu, pemirsa, acara puncak ulang tahun ke-43 Dewan Kerajinan Nasional di Kota Medan mendorong perajin berjaya lewat pelatihan wirausaha yang baru. Ibu Negara Iriana Jokowi sekaligus pembina Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas menghadiri puncak perayaan hari ulang tahun ke-43 Dekranas di Kota Medan. Acara puncak tersebut diisi dengan pameran berbagai produk unggulan daerah yang dibawa oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda seluruh Indonesia di lapangan Benteng Medan kemarin. Dalam rangka hari ulang tahun ke-43, pembina Dekranas mengangkat tema wirausaha baru tercipta pengrajin berjaya, juga menyelipkan semangat bagi para pengrajin di Indonesia. Memasuki usia ke-43 tahun, Dekranas hadir bersama Dekranasda sebagai wadah memberikan dukungan dengan menciptakan ekosistem wirausaha yang kreatif untuk pengrajin Indonesia yang berjaya. Dekranas terus berdedikasi dalam menghimpun pencinta dan peminat seni tanah air untuk senantiasa memayungi serta mengembangkan produk kerajinan. Pada Dekranasda Expo 2023 turut menghadirkan produk-produk dari seluruh provinsi Indonesia, diantaranya adalah Dekranasda Provinsi Papua Barat Daya. Ketua Dekranasda Papua Barat Daya, Andar Aryani, mengatakan untuk menumbuhkan kualitas yang siap bersaing di pasar internasional, Dekranasda selalu memberi pelatihan kepada UMKM. Kami di sini Dekranasda selalu memberikan pelatihan kepada UKM-UKM yang ada di Papua Barat Daya, termasuk salah satunya itu membuat tenun. Tenun itu kita sesuaikan dengan keinginan konsumen. Jadi ada yang pesan motif cendrawasih, itu kebetulan tidak ada di daerah-daerah lain, itu kami buat di Kota Sorong sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Jadi kami berinovasi sesuai dengan pangsa pasar yang. Selain pameran kerajinan, Dekranasda Expo 2023 juga dimeriahkan dengan stand kuliner dari para pelaku UMKM. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, viral di media sosial seorang pasien bernama James Bruto, warga Parparean 1, diduga ditolak dirawat di RSUD Porsea pada tanggal 13 Mei. Alasan pihak rumah sakit menolak pasien tersebut bahwa James Bruto positif COVID-19, sehingga pihak rumah sakit menyarankan supaya pasien dirawat di Rumah Sakit Medan. Beginilah video amatir anak pasien ketika pada saat berdebat dengan penjaga keamanan Rumah Sakit Umum Porsea. Pada tanggal 13 Mei 2023 kemarin, nampak dari video amatir bahwa pihak rumah sakit Porsea tidak membolehkan anak pasien untuk masuk ke dalam rumah sakit untuk menjumpai Dr. Kori Pardede. Menurut anak pasien Darsono Bruto, bahwa alasan ayahnya ditolak untuk dirawat di RSUD Porsea, ayahnya dinyatakan positif COVID-19 sehingga ayahnya disarankan untuk dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Atas pernyataan tersebut, anak pasien tidak terima dinyatakan positif COVID-19, di mana menurut anak pasien bahwa ayahnya tidak ada kena COVID-19, namun penyakit ayahnya hanya mengalami penyakit asma saja, di mana ayahnya sudah sering dirawat di RSUD Porsea ini apabila penyakit ayahnya kambuh. Menurutnya, apakah karena ayahnya memakai BPJS sehingga pihak rumah sakit tidak mau menerima orang tuanya untuk dirawat. Dalam kejadian ini, pihak Rumah Sakit Umum Porsea membantah bahwa pasien atas bernama James Bruto tidak ada ditolak oleh Rumah Sakit Umum. Bahwa pasien tersebut ketika sampai di IGD langsung dilakukan pemeriksaan dan perawatan dengan memasang infus atau nebulizer untuk menangani sesak nafas pasien tersebut. Dan pasien tersebut langsung dites pemeriksaan antigen COVID-19. Sehingga dalam pemeriksaan tersebut bahwa pasien positif COVID-19. Namun dokter yang memeriksa langsung menyampaikan kepada keluarga supaya harus dirujuk ke rumah sakit yang berada di Kota Medan, di mana ruang isolasi untuk pasien positif COVID-19
COVID-19 di RSUD Porsea sudah tidak ada lagi, karena ruangan sebelumnya untuk pasien COVID-19 sudah dialihfungsikan untuk pasien rawat biasa. Karena jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Toba menurun drastis dalam 1 tahun ini, sehingga ruangan pasien COVID-19 dialihfungsikan menjadi ruangan pasien biasa. Saya bawa saya ke rumah sakit, saya tidak mengatakan apa-apa, memang awalnya ditangani. Sesudah ditangani, dicek darah, tidak sampai 5 menit, dibawa ke laboratorium, hasilnya langsung keluar. Tapi ditunjukkan hasilnya melalui HP saja. Tidak ada hasil lain, cuma melalui HP. Entah dari mana hasilnya itu diambil, saya tidak tahu. Itu entah permainan, entah apa, dari HP saja. Ditunjukkan garis 2 positif COVID. Dari situ saya memuncak emosi saya. Pihak keluarga pasien meminta kepada pihak rumah sakit dan kepada pemerintah Kabupaten Toba supaya Dr. Kori Pardede dicopot dari Rumah Sakit Umum Porsea karena dokter tersebut tidak pernah baik melayani setiap pasien yang datang untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Saat kami di RSUD Porsea sebelum pasien dirawat inap akan dilakukan screening COVID-19 yaitu pemeriksaan antigen. Pasien dilakukan pemeriksaan antigen, hasil antigennya positif. Keluarga menolak hasil antigen pasien dan menyatakan bahwa orang tua dari keluarga, karena kebetulan ada anaknya, dan anaknya menolak bahwa orang tuanya dinyatakan COVID-19. Ya, pemirsa, kini kita ke informasi lain. Ruas jalan provinsi penghubung kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan di wilayah Kelurahan Hanopan, Padang Sidimpuan, amblas. Beginilah kondisi ruas jalan provinsi atau jalan utama penghubung kota Padang Sidimpuan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Alboin, Huta Barat, Kelurahan Hanopan, Kota Padang Sidimpuan. Jalan tanpa adanya pembatas membuat para pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati sebab ketinggian jurang mencapai hingga 7 meter dari bahu jalan. Kendaraan roda 4 atau yang lebih besar harus bergantian untuk lewat sebab sebagian bahu jalan longsor membuat ruas jalan semakin kecil hingga kendaraan tidak bisa bersamaan melintas dari arah yang berlawanan. Amblasnya jalan penghubung disebabkan meluapnya Sungai Angkola tepat di bawah bahu jalan dan perlahan mengikis dinding jalan. Akibat kondisi jalan ini sangat berdampak kepada pengendara dan warga yang tinggal di sekitar jalan tersebut. Effendi Jambak, warga setempat berharap kepada pemerintah agar segera memperbaiki jalan tersebut sebab jalan ini merupakan satu-satunya akses utama penghubung Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Segera diperbaiki jalan ini, Bang, karena jalan ini adalah jalan akses utama menuju Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Angkola Selatan, Bang. Amblasnya ini sekitar 3 minggu yang lalu dan sampai saat ini belum ada perbedaan atau perbaikan dari pemerintah sendiri, Bang. Ya, saya berharap selaku mewakililah masyarakat sini, segeralah, Bang, diperbaiki jalan ini sebelum menunggu adanya korban jiwa kembali. Selain amblasnya jalan penghubung tersebut, terlihat tumpukan kaca berserakan tepat di atas bahu jalan yang dapat membahayakan pengendara yang melintas, terutama pengendara sepeda motor. Dalam kurun waktu 1 bulan, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan berhasil mengamankan ratusan pelaku kejahatan dengan berbagai tindak pidana. Mayoritas pelaku kriminal yang diamankan merupakan pelaku 3C, yaitu curanmor, curas, dan curat. Sebanyak 342 pelaku kejahatan jalanan berupa pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan hingga pencurian dengan kekerasan atau begal diamankan petugas Satreskrim Polrestabes Medan dalam kurun waktu 1 bulan ini. Dari 342 pelaku kejahatan jalanan tersebut, sebanyak 142 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari 126 kasus curanmor dan begal, 16 tersangka kasus penodongan dan penganiayaan berat, sementara 200 orang lainnya terlibat dalam kasus pungutan liar seperti pemalakan hingga premanisme yang berkedok juru parkir.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan, guna mengantisipasi masifnya kejahatan jalanan di Kota Medan berupa geng motor dan pembegalan, Polrestabes Medan juga telah membentuk tim khusus yang disebut Tim Tawon yang berfokus pada kegiatan patroli di malam hari. Kita dapat ada total 114 kasus dan dari kasus tersebut ada 342 ya, dari 342 tersangka. Curanmor ada 21 kasus, tersangka 25 orang. Pencurian dengan pemberatan curat ada 60 kasus dengan 86 tersangka. Sementara itu, ratusan senjata tajam berbagai jenis juga turut diamankan dari operasi pemberantasan begal dan geng motor yang dilakukan oleh tim Tawon Polrestabes Medan. Sementara untuk kasus premanisme yang berkedok juru parkir, akan dilakukan pembinaan tegas agar tak mengulangi perbuatan serupa yang meresahkan masyarakat. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 32 kg yang disinyalir merupakan jaringan lembaga pemasyarakatan atau lapas. Polisi sempat kejar-kejaran atau terlibat aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya dapat meringkus seorang tersangka. Ini adalah rekaman video amatir yang memperlihatkan saat petugas unit 3 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membekuk seorang pengedar narkoba jenis sabu di kawasan Tanjung Merawat, Deli Serdang. Pelaku sempat berupaya kabur dari kejaran petugas dengan mengendarai mobilnya. Namun berkat kesigapan petugas, pelaku akhirnya dapat dibekuk. Dari dalam mobil pelaku, petugas menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan sebanyak 32 buah. Akibat dari aksi kejar-kejaran tersebut, mobil Toyota Rush yang dikendarai pelaku pun mengalami rusak di bagian kaca depan dan belakang. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyebut penangkapan terduga pengedar narkoba ini berawal dari informasi masyarakat. Setelahnya petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dan mendeteksi keberadaan pelaku yang akan mengedarkan narkoba di wilayah Kota Medan. Dari hasil penyelidikan ini menyatakan bahwa barangnya didapat dari seorang berinisial J, ya, yang kenalnya dari kawannya yang ada di LP. Selanjutnya ini juga masih kita kembangkan, ya, untuk mendapatkan tersangka yang lainnya. Berdasarkan pengakuannya, pelaku mendapatkan narkoba jenis sabu puluhan kilogram ini dari seorang rekannya yang berinisial J dan merupakan seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 132 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Yayasan Kanker Indonesia Cabang Sumatera Utara bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan penyuluhan kanker serviks dan pemeriksaan pap smear gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi kaum perempuan, mengetahui gejala dan melakukan pemeriksaan sejak dini. Acara sosialisasi kanker serviks dan pelaksanaan pap smear gratis dilaksanakan di kantor sekretariat dan klinik YKI Cabang Sumatera Utara di Jalan Iskandar Muda, Medan pagi tadi. Sebanyak 50 peserta mengikuti penyuluhan dan pemeriksaan pap smear gratis, yaitu ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, masyarakat Medan Johor dan Medan Belawan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, Dian Arif S. Trinugroho dalam sambutannya menyampaikan, keterlibatan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara dalam penyuluhan dan pemeriksaan pap smear gratis ini sebagai bentuk dukungan dan kepedulian mengingat cukup tingginya angka penderita kanker di Indonesia saat ini. Harapannya dengan kegiatan seperti ini dapat menekan penyebaran kanker, khususnya di Sumatera Utara. Sementara itu, Sekretaris YKI Cabang Sumatera Utara, Dr. Siti Zahara Nasution mengungkapkan,
kanker serviks menjadi penyebab kematian nomor 2 setelah kanker payudara. Dijelaskan kanker ini sebenarnya bisa dicegah dengan melakukan pap smear 1 kali dalam setahun sebagai langkah mendeteksi dini gejala kanker. Dan bila dalam pelaksanaan pemeriksaan pap smear tidak ditemukan, dapat dilanjutkan dengan melakukan vaksin human papillomavirus. Siti Zahara menghimbau masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu yang merupakan tulang punggung keluarga, dalam hal menjaga kesehatan keluarga juga harus bertanggung jawab menjaga kesehatan dirinya sendiri. Hari ini Yayasan Kanker Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara karena telah mempercayakan bekerja sama dengan YKI Sumut menyelenggarakan sosialisasi kanker serviks atau kanker leher rahim dan melaksanakan pap smear kepada 50 orang ibu-ibu pengurus Dharma Wanita unit kerja dan ibu-ibu dari masyarakat Medan Johor serta Medan Belawan. Kegiatan pap smear ini memang rutin kita laksanakan di YKI Sumut, yang hari ini kita laksanakan untuk yang kedua kali. Menindaklanjuti semakin tingginya angka kanker serviks di Indonesia atau di Sumatera Utara. Sebagai narasumber penyuluhan, Dr. Cut Adeya Adela SPOG menerangkan bahwa kanker serviks bisa dicegah dengan penanganan sejak dini dengan salah satunya melakukan pap smear. Namun menurut Cut Adeya, di Indonesia perempuan yang melakukan pap smear masih rendah, hanya 5% saja. Sehingga menyebabkan banyak para ibu-ibu memeriksakan diri ketika sudah pada tahap stadium tinggi yang akan sulit penanganannya. Pemirsa, pemerintah Kota Medan mendukung calon jemaah haji yang berasal dari Kota Medan untuk melaksanakan manasik haji, mengingat pemberangkatan calon jemaah haji hanya tinggal menunggu waktu. Sambutan Wali Kota Medan yang dibacakan Asisten Pemerintahan Kota Medan M. Sofyan. Pemerintah Kota Medan sangat bersyukur karena calon jemaah haji Kota Medan sebentar lagi akan berangkat ke Tanah Suci. Pada pemberangkatan calon jemaah haji tahun ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Diharapkan akan memberi kebahagiaan bagi seluruh calon jemaah haji dan dapat menjaga nama baik Kota Medan selama di Tanah Suci Mekah dan Madinah Al-Munawwaroh. Wali Kota Medan berpesan agar jemaah haji tetap menjaga kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ibadah haji agar sepulangnya ke tanah air akan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Sementara itu, Kakanwil Kemenak Sumut Haji Ahmad Kosbi SAGMM mengatakan bahwa haji tahun ini berkeadilan dan ramah terhadap lansia karena secara nasional pada tahun 2023 terdapat 10.000 lansia akan menjadi calon jemaah haji. Dikatakan secara keseluruhan kuota haji Sumatera Utara yang berjumlah 7.000 lebih masih terdapat sekitar 300 seat yang harus diselesaikan administrasinya. Untuk itu Kementerian Agama yakin dengan kerjasama yang baik maka seat yang 300 tersebut dapat diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Salah satunya dengan jemput bola dan langsung menanyakan kepada calon jemaah haji yang bersangkutan. Yang sekarang ini kan sudah kita tarik porsinya ke atas jamaah cadangan. Jadi di jamaah cadangan ini pun masalahnya mereka ini kita tidak paham apa penyebabnya. Cuman ada beberapa jamaah yang menyampaikan dia katanya belum sempurna manasiknya, tidak ada persiapan. Ada yang memang uangnya belum cukup. Ada jamaah ini masih berharap masih ada penggabungan suami istri suami, anak orang tua atau orang tua anak, dan juga pendamping lansia. Nah, jadi ini sudah kita jelaskan sejelas-jelasnya bahwa haji tahun ini haji berkeadilan dan ramah lansia. Yang tak pernah diberikan kuota khusus kepada jamaah lansia ini, tahun ini tidak tanggung-tanggung 10.000 lebih. Kakan Kemenak Kota Medan Dr. Haji Impun Siregar MA menyampaikan bahwa calon jemaah haji Kota Medan untuk tahun ini terdapat sebanyak 2.152 calon haji. Terkait dengan kloter untuk calon haji asal Kota Medan masih menunggu keputusan dari Kemenak Sumatera Utara. Selain itu, Kakan Kemenak Kota Medan Dr. Haji Impun Siregar menjelaskan bahwa tujuan dari manasik haji adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan atau pemahaman tentang perjalanan haji agar dapat menjadi calon jemaah haji yang mandiri. Bimbingan manasik haji yang tujuannya dalam rangka untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, pemahaman pada jemaah itu tentang masalah manasik haji, perjalanan haji, dan kita harapkan nanti mereka nanti bisa melaksanakan
haji itu sendiri, ya dengan haji mandiri. Tanpa dituntun orang lain pun mereka sudah bisa. Dan mereka ini memang sudah juga melaksanakan manasik haji di kecamatan. Ini selama di tingkat Kota Medan selama 2 hari. Persiapkan diri, niat yang ikhlas, persiapkan diri, dan semata-mata mereka ke sana itu untuk sebagai tamu Allah, ya. Dan mereka jaga kesehatan, dan mereka harus ya banyak bersabar juga dalam rangka pelaksanaan ibadah haji ini. Seluruh calon jemaah haji sangat antusias mengikuti manasik haji karena berangkat haji sudah dinanti sejak puluhan tahun. Pemirsa, Pemkot Kota Sibolga menyalurkan bantuan pangan penurunan stunting dan pengentasan daerah rawan pangan. Untuk Kota Sibolga tercatat 1.241 keluarga berisiko stunting yang menerima bantuan program pemerintah. Penyaluran bantuan pangan berupa telur dan daging untuk menurunkan stunting dan pengentasan daerah rawan pangan untuk Kota Sibolga itu dilakukan di halaman kantor Pos Sibolga. Ketua Pengendalian dan Penanganan Stunting di Kota Sibolga yang juga Wakil Wali Kota Sibolga menjelaskan, saat ini pemerintah Kota Sibolga telah berhasil menurunkan jumlah angka keluarga beresiko stunting. Tercatat kini keluarga dengan resiko stunting di Kota Sibolga sebanyak 6.000 keluarga dari sebelumnya mencapai angka 8.000 keluarga. Wakil Wali Kota Sibolga juga menyampaikan data secara nasional berdasarkan survei status gizi Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara, stunting di Kota Sibolga hanya mencapai 11% dan hal itu sudah sangat jauh dari data yang dikeluarkan survei status gizi Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 25% maupun target pencapaian sebesar 14%. Dalam pencegahan stunting, Pemkot Sibolga juga melibatkan kepolisian dan lainnya. Hal itu agar lebih memaksimalkan penurunan angka stunting di Kota Sibolga, karena tahun ini Pemkot Sibolga menargetkan angka jumlah stunting di Kota Sibolga 9%. Tak hanya itu, penyaluran bantuan pangan dan gizi kepada keluarga dengan risiko stunting serta penyuluhan pendamping pencegahan penurunan stunting bentukan Pemkot Sibolga melalui Dinas BKKBN Kota Sibolga terus gencar dilaksanakan. Target kita untuk tahun depan sekitar 9. Kita juga punya ada beberapa langkah-langkah, termasuk kita menggandeng Polres, sudah bagaimana kita mengurangi risiko stunting. Yang stunting sudah kita berikan suplai gizi maupun susu maupun semua segala macam terhadap yang stunting. Nah, kita menurunkan yang risiko stunting yang kita turunkan sekarang. Pemirsa, harga daging ayam potong mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan dan juga Deli Serdang. Daging ayam potong yang semula berkisar Rp25 hingga Rp28.000 kini menyentuh angka Rp38 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan dan Deli Serdang disinyalir terjadi akibat tingginya permintaan pasar di waktu pasca Lebaran. Seperti yang terjadi di pasar tradisional MMTC Deli Serdang, harga daging ayam potong mengalami kenaikan hingga 40% dibanding harga normal. Salah seorang pedagang daging ayam potong, Raffi, menyebut kenaikan harga ini disebabkan permintaan pasar yang cukup tinggi pasca Lebaran sehingga menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga daging ayam potong. Sementara itu, akibat dari kenaikan harga daging ayam potong ini, bagi pedagang juga disebut berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat, sehingga pedagang harus mensiasatinya dengan membatasi jumlah daging ayam potong yang dijual setiap harinya. 38 Bang, per kilogram. Kalau harga normalnya berapa Bang? Harga normalnya biasa 30 ya. Untuk kenaikannya itu sampai berapa persen sekarang? Naiknya 60% lah Bang. Dari harga biasa. Penyebabnya apa tuh Bang? Kosong mungkin aja. Kosong. Kalau untuk pembeli sendiri gimana dampaknya? Dampaknya ya agak sepi ya. Meski mengalami kenaikan harga, jumlah stok daging ayam potong yang berasal dari peternak diperkirakan masih berada dalam angka yang aman dan cukup. Raffi berharap pemerintah dapat mengendalikan harga daging ayam potong di pasar agar tak berdampak pada kerugian yang akan dialami para pedagang. Pengunjung pasar malam histeris ketika jatuhnya salah seorang pengunjung permainan kora-kora di Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu pada Senin kemarin.
Korban bernama Riki Galang Prayoga, 18 tahun, warga desa Pondok Batu, Kecamatan Bilahulu, menjadi korban terjatuh dari permainan kora-kora, mengakibatkan korban luka-luka dan patah tulang bagian lengan. Pasar malam ini sedang ramai berubah menjadi histeris ketika salah seorang pengunjung permainan kora-kora yang duduk di bagian atas terjatuh. Korban yang menderita luka-luka dan patah tulang langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Operator permainan Bobby membenarkan peristiwa terjatuhnya salah seorang pengunjung permainan kora-kora tersebut. Korban saat itu duduk di bagian atas dan tiba-tiba korban terjatuh. Menderita luka bagian mulut dan patah tulang, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pokoknya lain kali buat pengunjung yang datang kemari, kalau dikasih tahu untuk pegangan, duduk yang benar, usahakan diikuti. Jangan sampai menyalahi aturan lah. Karena sebelumnya udah dibilang tuh yang terutama korban, kawan-kawannya, setiap mereka naik, selalu saya bilang pegangan. Si korban ini memang menyalahi aturan lah. Peristiwa jatuhnya pengunjung dari arena permainan pasar malam sudah dalam penanganan pihak kepolisian Polsek Bilahilir, Polres Labuhan Batu. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Labuhan Batu menerima kirap pemilu tahun 2024 dari KPU Kabupaten Asahan. Tujuan kirap ini dilakukan untuk disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Labuhan Batu. Dalam proses perjalanan kirap pemilu berawal dari Provinsi Aceh dan berlanjut proses perjalanan kirap pemilu langsung ke Provinsi Sumatera Utara, yang di mana Sumatera Utara terdapat 7 KPU Kabupaten Kota menerima bendera kirap pemilu untuk disosialisasikan kepada masyarakat. 7 KPU Kabupaten Kota yang menerima kirap di Sumatera Utara dimulai dari Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, dan terakhir KPU Kabupaten Labuhan Batu. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Sumatera Utara, Benget Silitonga, menjelaskan kirap ini merupakan program nasional pemilu 2024 yang mana kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada pemilih langsung dan mempromosikan serta memperkenalkan peserta pemilu sebanyak 18 partai politik bendera kirap diperkenalkan kepada masyarakat. Ini adalah program nasional kirap pemilu 2024 untuk pertama mensosialisasikan pemilu kepada pemilih langsung. Yang kedua tentu untuk mempromosikan tema besar pemilu adalah sebagai sarana integrasi bangsa, sekaligus memperkenalkan, mensosialisasikan. Yang ketiga itu adalah peserta pemilu, yaitu 18 partai politik. Kita mengkirapkan benderanya supaya pemilih mengenal partai-partai apa saja yang lama dan yang baru yang akan menjadi peserta pemilu. Sementara Ketua KPU Labuhan Batu, Wahyudi, menjelaskan kirap ini merupakan bendera 18 partai politik yang akan diarak oleh pihak KPU Kabupaten Labuhan Batu yang nantinya bisa melewati 98 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Menyampaikan pesan kepada masyarakat Labuhan Batu bahwa pemilu ini adalah sarana integrasi bangsa. Jadi mengharapkan KPU Labuhan Batu kepada masyarakat pemilih Labuhan Batu, ayo bersatu melalui pemilu tahun 2024 ini. Jadi perjalanan kirap pemilu yang nantinya pada akad, tapi kali ini KPU Republik Indonesia. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dari Balai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan untuk hari Kamis 18 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, bertemu kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Kamis 18 Mei 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan ringan terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Serdang Bedagai, Pematang Siantar, Toba Samosir, Asahan, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat dan sekitarnya. Untuk potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Karo, Simalungun, Serdang Bedagai,
Pematang Siantar, Toba, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Dengan angin dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas di Sumatera Utara pada tanggal 16 Mei 2023 tidak terpantau. Untuk Sobat BMKG, ikuti terus update informasi cuaca Sumatera Utara di sosial media kami @info_bmkg_sumut. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Anissa Redi, selamat sore dan sampai jumpa.